Perkenalkan, nama saya Unika Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 2101-2048. Saat ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari bauran pemasaran, elemen-elemen yang terdapat dalam bauran pemasaran, strategi penggunaan bauran pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk, dan cara mengevaluasi keefektifan penggunaan bauran pemasaran dalam mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Pertama-tama saya akan membahas konsep dasar dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari beberapa elemen pemasaran yang harus dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Pertama, elemen produk. Produk merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan keinginan konsumen. Produk yang berkualitas dan inovatif dan akan meningkatkan daya tarik produk dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua yaitu elemen harga. Harga merupakan nilai tukar yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk. Penentuan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, dan permintaan pasar. Ketiga yaitu elemen promosi. Elemen promosi adalah aktivitas untuk memperkenalkan produk dan menarik minat konsumen. Promosi dapat dilakukan melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. Yang keempat yaitu elemen distribusi. Distribusi adalah aktivitas untuk menyediakan produk kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan melalui saluran distribusi seperti toko retail, agen, dan distributor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen-elemen bauran pemasaran secara lebih detail. Dalam memperkenalkan produk, perusahaan harus memiliki karakteristik produk seperti kualitas, merek, desain, dan kemasan. Produk yang berkualitas memiliki karakteristik yang menarik dan meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk. Penentuan harga harus dilakukan dengan memperhatikan biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, dan permintaan pasar. Penentuan harga yang tepat akan meningkatkan daya saing produk di pasar. Promosi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan menarik minat konsumen. Promosi dapat dilakukan melalui iklan, promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. Saluran distribusi yang efektif akan memudahkan konsumen dalam memperoleh produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Terakhir, saya akan membahas tentang strategi penggunaan bauran pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk. Dalam era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus mampu bersaing dengan strategi yang tepat. Salah satu strategi yang umum digunakan yaitu bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4 elemen yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama, dalam pengembangan produk, perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan faktor kualitas, desain, dan keunggulan produk dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, dalam penetapan harga. Perusahaan harus memperhatikan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga yang bersaing di pasar. Harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen beralih ke produk pesaing, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mempengaruhi kualitas dan citra produk. Yang ketiga, dalam promosi. Perusahaan harus memperhatikan media promosi yang tepat untuk mencapai target pasar.
Media promosi yang bisa digunakan antara lain iklan, promosi penjualan, publisitas, dan pemasaran secara langsung. Yang keempat, dalam distribusi, perusahaan harus memperhatikan ketersediaan produk di pasar. Perusahaan harus menentukan saluran distribusi yang tepat dan memastikan produk dapat ditemukan dengan mudah oleh konsumen. Dengan menggunakan bauran pemasaran yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk dan bersaing dengan lebih efektif di pasar global yang semakin kompetitif. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rori dengan NIM 2101247, kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai elemen yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam upaya memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Elemen-elemen tersebut terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat atau distribusi. Dalam bisnis wirausaha, bauran pemasaran sangat penting untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan ke pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, pentingnya penerapan bauran pemasaran dalam bisnis wirausaha. Penerapan bauran pemasaran yang tepat sangat penting dalam bisnis wirausaha karena yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, dapat membantu wirausaha menjangkau konsumen dengan lebih efektif. Yang ketiga, dapat membantu wirausaha membedakan produk atau jasa dari pesaing di pasar. Yang keempat, dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Kesimpulannya, bauran pemasaran merupakan konsep penting dalam bisnis wirausaha, terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Penerapan bauran pemasaran yang tepat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, membantu wirausaha menjangkau konsumen dengan lebih efektif, membedakan produk atau jasa dari pesaing di pasar, serta meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, wirausaha harus memahami konsep bauran pemasaran dan menerapkannya secara efektif. Demikian presentasi saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik bauran pemasaran. Saat ini kita masuk dalam pembahasannya. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan. Secara sederhana, bauran pemasaran adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Nah, bauran pemasaran 4P dan 7P. Awalnya konsep ini hanya mencakup 4 elemen saja dan dikenal sebagai konsep marketing mix 4P, yaitu yang pertama ada produk, ialah barang atau jasa yang dijual yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada price, ialah sejumlah harga yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga ada place, ialah tempat atau lokasi proses jual beli. Dan yang keempat ada promotion atau kegiatan bisnis dengan tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk bisnis. Nah, elemen 4P pun dimodifikasi menjadi konsep marketing mix 7P. Booms dan Bittner yang memperkenalkan konsep baru ini menambahkan 3 elemen baru, yakni physical evidence atau penampilan fisik, baik bangunan, logo, interior, produk, dan lain sebagainya akan memengaruhi mood konsumen sehingga harus dibuat semenarik mungkin. Dan selanjutnya ada people, yaitu semua sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis. Dan yang terakhir ada proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen
berupa pelayanan serta proses transaksi. Nah, adapun manfaat bauran pemasaran. Dengan elemen yang kompleks, tentu saja bauran pemasaran memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis. Manfaat dari bauran pemasaran antara lain yang pertama, sederhana. Konsep ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Yang kedua, alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya biasanya bersifat terbatas sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Dengan konsep bauran pemasaran, pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. Ada alokasi tanggung jawab. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Penggabungan variabel pemasaran akan menghasilkan job desk yang bermacam-macam. Walaupun dalam bisnis membutuhkan tim yang solid dan satu, akan tetapi pemilik bisnis ataupun manajer perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab yang kepada tiap orang sesuai dengan job desk dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada memfasilitasi proses komunikasi. Manfaat ini merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya. Apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab dan tiap divisi dengan job desk masing-masing, maka selanjutnya dapat belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. Dan yang kelima, ada mampu menganalisa keuangan. Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Banyaknya elemen pemasaran yang harus dijalankan membuat pemilik bisnis akan lebih pintar mengalokasikan keuangan, sehingga dapat mempunyai dan membiayai beberapa banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Dan kekurangan konsep bauran pemasaran. Namun di balik berbagai manfaat yang dapat diperoleh, bauran pemasaran juga mempunyai beberapa kekurangan yang diringkas dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Yang kedua, menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Dan yang terakhir, tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Nah, demikianlah saya telah membahas mengenai bauran pemasaran. Sekian dan terima kasih. Nah, demikianlah pembahasan mengenai informasi pasar. Sekian dan terima kasih.